Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya adalah peribahasa yang masih sering didengungkan. Makna dari peribahasa itu adalah sifat anak tidak jauh dari sifat orang tuanya. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa sifat buruk yang dimiliki seorang anak pasti merupakan warisan dari sifat buruk orang tuanya. Sehingga ada yang berkata bahwa untuk mengenal seseorang, maka kita hanya perlu melihat ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Apakah benar seperti itu? Apakah sifat buruk orang tua sudah pasti ada di dalam diri anaknya? Jika kita renungkan peribahasa ini sejenak, saat buah itu jatuh, memang tidak jauh dari pohonnya. Tetapi saat biji dari buah itu masuk ke dalam tanah dan mendapatkan air yang memadai, maka biji itu menjadi bibit yang bertumbuh dan menjadi tunas yang baru. Dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, tunas itu menjadi pohon dewasa yang baru. Pohon yang baru itu bisa jadi banyak perbedaan dengan pohon asalnya. Mungkin di antara kita ada yang orang tuanya adalah seorang perampok, koruptor, atau pemakai obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Namun, bukan berarti kita pasti akan menjadi perampok, koruptor, atau pemakai obat-obatan terlarang. Pohon apel memang akan melahirkan pohon apel juga, tetapi kualitas buahnya belum tentu sama. Semua tergantung cara perawatannya. Bagaimana kita memberi pupuk yang berkualitas, bagaimana kita memberi sinar matahari dan air yang cukup. Kalau kita berbicara tentang kelahiran, maka kelahiran itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita. Sedangkan menjadi tanaman yang baru, yang berbeda dari asalnya, adalah berbicara tentang kehendak bebas. Jika kita memilih menjadi seorang koruptor, karena bapak kita seorang koruptor, maka itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri. Apalagi kemudian kita bergaul dengan para koruptor, semakin mempertegas bahwa kita sendirilah penyebabnya. Jadi, ada perbedaan besar antara bibit dan relasi. Mungkin kita adalah bibit yang berasal dari seorang yang tidak benar. Tapi jika kita menjalin relasi dengan orang benar, maka kita akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang baru, yang berbeda dari orang tua kita. Untuk itu,
Berhentilah menghakimi diri sendiri dan orang lain hanya karena kita berasal dari bibit yang jelek. Dari ayat yang kita baca dengan jelas sekali dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, yang merusak segala sesuatu yang baik dari kita adalah pergaulan atau relasi yang buruk, bukan bibit yang buruk. Mari kita menjalin relasi dengan orang yang baik dan benar di mata Tuhan, supaya kita bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan benar. Jika orang tua kita baik, bersyukurlah. Jika tidak, tetaplah bersyukur dan mencari jalan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar hamba-Mu untuk dapat menjalin relasi dengan orang-orang yang benar, supaya hamba juga menjadi pribadi yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.